Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, terutama di subuh hari ini. Dengan izin Allah, rahmat Allah, inayah dari Allah, kita bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala mencurahkan rahmat keberkahan pada kita semua di awal pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau kita dapat merasakan al-Islam. Kita berbahagia bahkan berbangga dengan Islam yang telah dibawa, diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di subuh hari ini melanjutkan tadabbur kita dari surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan untuk subuh ini kita mulai dengan surah Yasin. Surah yang masyhur, surah yang sangat kita kenal, terutama di kalangan kita kaum muslimin, di Indonesia secara khusus dan juga banyak di tempat negara-negara lain. Surah ini menjadi surah yang sangat populer, sering dibaca setiap saat, setiap waktu dan seterusnya. Surah ini jamaah rahimakumullah dari sisi urutan adalah surah yang ke-36. Surah yang ke-36. Jumlah ayat 83 ayat. Termasuk surah-surah Makkiyah, yang artinya bahwa tema-tema pokok dari surah ini adalah tentang keimanan, tauhid kepada Allah. Dan kalau kita baca surah ini, tema-tema nanti yang akan kita dapatkan adalah yang pertama tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu betul-betul Allah yang menurunkan, bukan cerita dongeng seperti tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian surah ini menguatkan dan menetapkan bahwa Rasulullah itu betul-betul utusan Allah, bukan penyihir, bukan tukang sihir, penyair seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menetapkan, menguatkan bahwa ada namanya hari berbangkit, ada namanya hari kemudian manusia lahir, lalu kemudian berkembang, lalu kemudian meninggal, lalu kemudian pada akhirnya akan dibangkitkan kemudian untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan di muka bumi ini dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Juga menguatkan dan menetapkan bahwa pencipta penguasa langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tema pokok surah ini sesungguhnya adalah beriman, mengimani tentang tauhid akidah, bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang sahih, kitab yang Allah turunkan, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah adalah pencipta langit dan bumi, akan adanya hari kemudian dan seterusnya. Tentu juga dengan tema-tema yang lain, jamaah rahimakumullah. Pada subuh ini saya akan angkat secara singkat, jamaah berbahagia, ayat ke-68 pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun.
Ya, simple ayat ini kita baca jamaah berbahagia. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Dan siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah Subhanahu wa taala, nunakkishu fil khalq, maka kami kurangi kemampuannya. Afala ya'qilun? Apakah manusia tidak berpikir? Ya. Kalau kita lihat ayat ini jamaah berbahagia, nanti kalau kita buka tafsiran ayat ini, ya, Allah mengajak kita berpikir, melihat, ya, untuk membuktikan bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak kuat, manusia itu ada yang menguasai, ada yang menciptakan. Dia tidak hidup serta-merta begitu saja. Seperti apa kata sebagian orang, ya, bahwa manusia itulah manusia hidup seperti makhluk-makhluk yang lain. Tapi manusia ada yang mengatur, ada yang menguasai, ada yang menciptakan. Dan lewat ayat yang sangat pendek ini Allah mengajak kita berpikir. Maka di akhir ayat Allah mengatakan afala ta'qilun. Apa kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak memikirkan, melihat, ya, secara mendalam bagaimana penciptaan, proses penciptaan kalian wahai manusia? Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan dia menjadi kurang, menjadi lemah kembali. Ya. Ini ayat ini Pak, sebelum kita berpikir panjang, apalagi kalau orang yang belajar di ilmu kedokteran, ya, berpikir, membaca panjang, dibaca secara singkat ayat ini, orang langsung mengatakan, oh iya memang. Ya. Siapa yang panjang umurnya, siapa yang tua sampai pada umur yang tua, dia akan lemah kembali. Kita semua rasakan Pak. Jangan maki yang 50 tahun, 60 tahun, 65. Jangan. Kita ini yang umur ya 40 sekian, 50 tahun sudah merasa bahwa kita tidak lagi seperti 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Ya. Saya Pak dulu waktu masih awal-awal di kampus, ada teman yang pakai kacamata, ya. Satu orang Sudan itu tinggi orangnya, satu orang Indonesia agak kecil dia, selalu berjalan bersama. Masing-masing pakai kacamata. Masing-masing pakai kacamata. Ya. Satu kacamatanya agak di bawah, ya, di sini. Satu di atas dia. Jadi kalau dia berjalan bersama, karena satu tinggi, ya, satu tinggi, satu kecil. Yang tinggi kalau dia berbicara kepada teman yang satu, dia mengatakan, "Naam ya, Aki, iya Pak Haji, iya Pak Ustadz." Satu lagi dia harus begini, ya, menggunakan kacamata. Saya berpikir kodong kayak tersisa. Susahnya itu kalau dia harus berbicara, karena dia harus melihat dengan kacamatanya. Yang satu lagi dia harus mendongak ke atas. Ya. Saya berpikir kayak aneh saya lihat, tapi ternyata Pak sekarang ini, ya, saya kalau tidak pakai kacamata, saya tidak bisa membaca. Kalau tidak pakai kacamata, itu Al-Quran sudah menyatu tulisan. Saya sudah tidak bisa baca angka, ya, membaca nama surah. Subhanallah. Inilah makna ayat tadi Pak. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangi kekuatannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang umur seseorang, semakin berkurang kekuatannya, kemampuannya. Ayat ini simpel Pak, tapi kalau kita baca beberapa ayat, itu menyadarkan kita, membuka mata kita secara nyata, realita jelas dalam kehidupan kita. Nanti kita buka, ada surah Al-Hajj ayat 5 kalau saya tidak salah, ada surah Al-Mu'minun, ya, 12 sampai 16, ya, ada surah Ar-Rum. Dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Lihat maki bayi yang lahir.
Bahkan lebih jauh lagi para ulama menafsirkan ayat itu dalam keadaan lemah dalam proses mulai dari perut ibunya. Apa yang dia bisa dilakukan oleh bayi dalam perut ibunya? Tidak ada, Pak. Lahir, apa yang dia bisa lakukan? Alhamdulillah kalau dia lahir menangis, itu artinya dia hidup. Dia tidak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa bapaknya, tidak tahu di mana kondisinya dia. Tidak tahu sampai proses anak-anak, remaja, dan tidak selalu lemah. Kata Allah, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah Anda lemah, pelan-pelan kalian akan menjadi kuat. Remaja, dewasa, sampai pada puncaknya 35 tahun, 40 tahun. Puncak-puncak kekuatan manusia secara fisik dan mental. Tapi apakah manusia akan terus kuat? Tidak, Pak. Kalau umur 25 tahun itu, remaja mulai dari umur 18, 16, 18, itu merasa dia yang paling kuat di dunia. Semua dia mau tabrak, semua dia mau lawan. Umur 30 tahun, apalagi kalau sudah punya ilmu pengetahuan, sudah punya pangkat kedudukan, sudah punya kekuatan ekonomi, kekuatan secara fisik, kekuatan secara akal, dia akan menentang semua makhluk, menentang semua manusia. Sampai-sampai banyak orang dikisahkan dalam Al-Quran menjadi sombong, angkuh. Dia merasa hebat. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah Anda kuat, Anda akan lemah kembali. Lihat nih orang yang pernah hebat, orang yang pernah tubuhnya kekar, badannya hebat, fisiknya berotot apa dia akan terus menerus? Tidak, Pak. Lihat maki orang, fikirkan kata Allah, lihat orang yang tadinya dia hebat secara ilmu pengetahuan, tahu segalanya, mampu segalanya, digelar dia profesor, digelar dia doktor, digelar dia insinyur, apa saja. Tapi coba kalau dia sudah masuk umur 55, 60 tahun, apalagi kalau 70 tahun, mungkin gelarnya masih ada, Pak. Tapi ilmunya apakah masih ada? Jangan makin 60 tahun, 65 tahun. Mulai 55 tahun sudah mulai proses pikun itu terjadi. Rambutnya sudah putih, gigitnya sudah jatuh satu-satu, pendengaran penglihatan berkurang, badan yang tadinya tegap lurus ketika sami Allahu liman hamidah, sekarang, Pak, ditunggui kita 5 jam baru sampai di atas. Bukan tosi 5 jam, sampai di atas, Yang tadinya satu kali gerak langsung naik ke atas, pelan-pelan, Pak. Kaki tangan itu sudah satu dulu naik, baru diangkat lagi satu, lutut satu lagi naik ke atas, baru diangkat lagi satu. Tidak bisa ini bersamaan. Makanya kalau sudah tua sekali, mesti kasih yang muda-muda lagi imam. Itu pesan-pesan Allah itu secara tersirat. Karena kenapa? Imam itu harus dahulu. Tapi kalau Pak Imam ditunggui juga, mau berhenti dilampaui ke imam, mau lebih cepat lagi dilampaui ke imam. Nah, sudah dia katakan sami Allahu, lututnya masih ada satu, baru tangannya naik. Kira-kira begitu. Akan berkurang, Pak. Secara fisik, secara mental. Mental juga begitu. Mudah tersinggung. Orang berbicara biasa-biasa saja dia merasa. Mudah tersinggung. Tersinggung di keluarga, tersinggung di teman, tersinggung di ini. Lompo semangatnya, tidak ada kekuatannya. Satwa sesuai dengan kemampuan kekuatan, mari kita gunakan dengan baik. Dan apa yang Allah berikan umur kita, sepanjang, sekecil apapun, mari kita gunakan itu, dan itu akan menjadi keberkahan, kemuliaan untuk kita semuanya. Dan mari kita banyak berpikir bahwa proses ini akan terjadi pada semua orang. Jangan kaget, tiba-tiba tua, tiba-tiba jatuh giginya, tiba-tiba lupa, apalagi kalau sudah umur tua. Mari kita menerima itu, pun berusaha untuk selalu sehat, selalu kuat, menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, pola makan dan seterusnya, istirahat dan seterusnya,
Tapi apapun yang kita lakukan, karena itu adalah takdir, pada akhirnya akan selesai. Mudah-mudahan kalau kita selesai, kita dalam keadaan husnul khatimah, ya, dalam keadaan baik, ya, apa yang pernah kita ukir dalam sejarah kehidupan kita semuanya lah amal-amal baik. Kalaupun ada kekurangan, kesalahan, Allah ampunkan insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selalu mengajak kita untuk membaca, merenung, ya, membaca kembali ayat-ayat yang pernah kita baca supaya lebih mendalam dan lebih banyak manfaat yang kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.